Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita Novi Romadoni, NIM 2202011336, Program Studi Sistem Informasi Kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai representasi teks serta contoh nyata penerapannya di dunia kerja. Yang pertama, representasi teks atau text representation merupakan proses penting dalam pengolahan bahasa alami atau natural language processing. Secara sederhana, representasi teks adalah cara untuk mengubah data mentah menjadi bentuk numerik atau angka, agar bisa dipahami dan diproses oleh komputer. Hal ini dilakukan karena komputer tidak dapat memahami bahasa manusia secara langsung. Misalnya, ketika kita membaca kalimat, kita bisa memahami konteks dan makna dari kata-kata tersebut. Namun, bagi komputer, teks hanyalah kumpulan karakter yang tidak memiliki arti jika tidak diubah ke bentuk yang bisa diolah. Oleh sebab itu, teks perlu diterjemahkan menjadi vektor numerik dengan berbagai metode seperti Back of Word atau BOW. Tujuan utama dari proses ini adalah agar sistem atau model kecerdasan buatan dapat melakukan berbagai analisis teks seperti klasifikasi teks, misalnya untuk membedakan antara email spam dan non-spam. Yang kedua, analisis sentimen, untuk mengetahui apakah sebuah ulasan bernada positif, negatif, atau netral. Yang ketiga, clustering dokumen, yaitu mengelompokkan teks berdasarkan kemiripan isi. Kemudian, rekomendasi konten, seperti yang sering digunakan pada platform berita atau e-commerce untuk menampilkan konten serupa. Selanjutnya, dalam praktik dunia kerja, representasi teks memiliki banyak sekali manfaat dan penerapan nyata di berbagai bidang. Sebagai contoh, dalam bidang HR atau rekrutmen, perusahaan menggunakan sistem ATS atau Applicant Tracking System yang mampu membaca dan menganalisis isi CV pelamar. Sistem ini mencari kata kunci seperti Python atau Project Management dengan metode Back of Word untuk menentukan kesesuaian pelamar dengan posisi yang dilamar. Kemudian di bidang customer service, representasi teks digunakan dalam analisis sentimen pelanggan, misalnya chatbot atau sistem analisis ulasan di media sosial dapat mengidentifikasi apakah pelanggan merasa puas atau tidak terhadap layanan perusahaan. Dalam marketing digital, perusahaan memanfaatkan analisis opini publik dengan mengolah teks dari komputer dan ulasan pelanggan. Mereka dapat menentukan strategi promosi yang lebih tepat sasaran. Dan terakhir, pada bidang keamanan cyber, metode ini digunakan untuk mendeteksi email berbahaya atau pesan spam. Model komputer akan mengubah isi email menjadi bentuk numerik melalui Back of Word, lalu mengklasifikasikannya apakah termasuk pesan phishing atau tidak. Jadi dapat disimpulkan bahwa representasi teks bukan hanya konsep teori dalam data mining, tetapi juga penerapan luas dan nyata di dunia industri. Setelah memahami dasar representasi teks, berikutnya saya akan menjelaskan salah satu metode paling sederhana dan paling banyak digunakan dalam pengolahan teks, yaitu Back of Word atau sering disebut BOW. Back of Word merupakan teknik yang digunakan untuk mengubah teks menjadi representasi numerik berdasarkan frekuensi kemunculan kata di dalam dokumen. Metode ini disebut back atau kantung kata karena semua kata dalam sebuah teks dianggap sebagai satu kumpulan tanpa memperhatikan urutan atau kata maupun struktur kalimatnya. Artinya, contoh kalimat semisal saya suka belajar machine learning
akan dipandang seperti belajar mesin learning saya suka. Karena yang dihitung hanyalah kata apa saja yang muncul dan seberapa sering kemunculannya. Tujuan dari metode ini adalah agar setiap dokumen dapat direpresentasikan sebagai vektor angka yang mencerminkan kandungan kata-kata di dalamnya. Hasil vektorisasi inilah yang nantinya digunakan oleh berbagai algoritma, seperti naive Bayes, support vektor mesin, atau K-means dalam proses analisis dan klasifikasi teks. Adapun kelebihan dan kekurangan metode back of word. Metode back of word memiliki kelebihan yang membuatnya populer, yaitu yang pertama sederhana dan mudah diimplementasikan. Metode ini sangat cocok digunakan pada tahap awal analisis teks atau penelitian dasar. Yang kedua, efisien untuk dataset kecil hingga menengah. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai dasar untuk metode yang lebih kompleks. Namun, BOW juga memiliki kelemahan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, mengabaikan konteks dan makna kata. Misalnya, kalimat tidak baik dan baik tidak dianggap sama padahal memiliki makna berbeda. Yang kekurangan yang kedua, menghasilkan dimensi data yang sangat besar, terutama jika dataset mendukung banyak kata unik. Yang ketiga, memahami hubungan semantik antar kata, sehingga sinonim dianggap sebagai kata berbeda. Meskipun demikian, BOW tetap menjadi fondasi penting untuk memahami bagaimana teks diubah menjadi angka dalam sistem pembelajaran mesin. Kemudian, tahapan metode back of word. Dalam praktikum kali ini, metode back of word dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis. Yang pertama, pre-processing text, yaitu tahap awal ini meliputi pembersihan teks atau yang disebut cleaning. Mengubah semua huruf menjadi huruf kecil atau case folding, menghapus kata umum yang tidak bermakna atau stop word removal, dan mengubah kata ke bentuk dasarnya, stemming. Tujuannya adalah agar data teks menjadi bersih dan beragam. Yang kedua, tokenisasi. Pada tahap ini, kalimat dipecah menjadi unit terkecil, yaitu kata-kata atau token. Yang ketiga, pembuatan vocabulary. Dari seluruh kumpulan dokumen, sistem yang mengidentifikasi kata-kata unik yang nantinya menjadi kolom pada matriks BOW. Tahap yang keempat adalah perhitungan frekuensi kata. Setiap kata dalam dokumen dihitung frekuensinya, dan hasilnya disusun menjadi sebuah matriks angka. Yang kelima, normalisasi. Kadang dilakukan pembobotan agar kata yang sering muncul tidak mendominasi hasil analisis. Selanjutnya yaitu praktek coding back of word. Di sini saya sudah mempersiapkan coding metode back of word atau BOW. Langkah yang pertama yaitu import library. Pada baris ini kita mengimpor convectorizer dari library scikit-learn. Adalah kelas yang digunakan untuk mengubah teks menjadi representasi numerik berdasarkan frekuensi kemunculan kata. Convectorizer inilah yang disebut metode back of word. Dengan kata lain, convectorizer secara otomatis akan melakukan tokenisasi
pembuatan data kata unik atau vocabulary, dan menghitung seberapa sering kata muncul dalam setiap dokumen. Kemudian langkah yang kedua yaitu menyiapkan data teks. Pada bagian ini berisi kumpulan teks atau dokumen yang akan dianalisis. Setiap elemen di dalam list dokumen mewakili satu dokumen atau kalimat. Di sini terdapat 3 dokumen. Yang pertama, saya suka belajar mesin learning. Yang kedua, mesin learning sangat menarik. Dan kata yang ketiga, saya belajar Python dan mesin learning. Data inilah yang nantinya akan diubah menjadi bentuk numerik oleh convectorizer. Langkah yang ketiga yaitu membuat model box of word. Kode ini membuat objek dari kelas convectorizer dan menyimpannya ke dalam variabel vectorizer. Objek ini akan bertindak sebagai model pembentuk representasi teks yang nantinya digunakan untuk mempelajari kata-kata unik dan menghitung frekuensinya. Misal ibaratnya vectorizer adalah mesin pengubah teks menjadi angka. Langkah yang keempat yaitu feed dan transform data menjadi vektor numerik. Tahap ini merupakan inti dari proses box of word. Feed di sini yaitu model mempelajari vocabulary, yaitu seluruh kata unik akan muncul dalam kumpulan dokumen. Transform di sini yaitu model mengubah setiap dokumen menjadi vektor angka berdasarkan frekuensi kata. Hasil dari feed transform disimpan dalam variabel X yang berbentuk sparse matrix atau matriks jarang, yaitu metrik yang banyak nilai 0 karena tidak semua kata muncul di setiap dokumen. Langkah yang kelima yaitu melihat hasil vektorisasi. Perintah ini menampilkan daftar semua kata unik yang ditemukan dalam proses dokumen. Perintah ini mengubah sparse matrix menjadi bentuk array biasa agar mudah dibaca. Setiap baris memiliki satu dokumen dan setiap kolom memiliki satu kata unik. Untuk melihat hasil atau outputnya, kita run. Maka hasil atau outputannya seperti ini. Artinya pada dokumen pertama atau teks pertama, saya suka belajar mesin learning. Kata suka, saya, belajar, mesin, dan learning masing-masing muncul satu kali. Pada dokumen yang kedua, kata mesin learning sangat menarik akan muncul satu kali. Kemudian kalimat yang ketiga, saya belajar Python dan mesin learning. Itu juga akan muncul satu kali. Dari hasil proses box of word, kita memperoleh matriks representasi teks. Setiap baris dalam matriks mewakili sebuah dokumen, sedangkan setiap kolom mewakili satu kata unik. Nilai dalam sel menunjukkan seberapa sering kata tersebut muncul pada dokumen tertentu. Hasil ini sangat berguna untuk analisis lanjutan atau
penjelasan hasil dari Bags of Words selanjutnya untuk apa? Yang pertama, klasifikasi teks. Contohnya untuk menentukan apakah sebuah komentar bersifat positif atau negatif. Yang kedua, clustering dokumen, seperti mengelompokkan berita atau artikel dengan tema yang serupa. Yang ketiga, yaitu sistem rekomendasi konten, yang memanfaatkan kesamaan antar dokumen berdasarkan distribusi kata. Yang keempat, analisis pola linguistik, untuk memahami struktur umum dari kumpulan teks besar seperti laporan pelanggan atau ulasan produk. Dengan demikian, metode Bags of Words berperan penting dalam menghubungkan data teks yang bersifat abstrak dengan analisis berbasis algoritma yang bersifat numerik. Melalui praktikum ini, kita dapat memahami bagaimana data teks dapat diterjemahkan menjadi bentuk angka yang kemudian bisa digunakan untuk mengambil keputusan berbasis data. Sekian praktikum yang dapat saya sampaikan pada praktikum ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.